4 tahun bermain politik, saya nggak bisa sebutkan nama partai politiknya. Yang jelas di daerah saya itu terkenal partai politik tersebut dan menang sebagai pemilu. Partai politik nggak perlu saya sebutkan. 4 tahun deh. 4 tahun lu Terus ngikut. ngapain? Wow, gue nyapu ruangan kantor DPP. Mas, ini kopinya mas. Waduh, aduh, saya kirain termos, angetnya sama. Aduh Mbak Ad. Nah. Ya, sudah mencoreng nama baik, apalagi mencoreng nama partai. Sudah banyak contoh-contohnya dari partai-partai yang kita bisa sebutkan, partai Demokrat. Oke, kalau menurut Bapak Edwin di Lampung, sekiranya Bapak Edwin tuh punya pandangan melihat berita, melihat kinerja para menteri Bapak SBY, menteri mana yang kira-kira memang Bapak Edwin pikir ini diganti aja nih? Menteri catur. Yang tadi disebutkan itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang harus diganti gitu loh. Dengan alasan-alasan yang sudah tadi Mas Ragil bacakan itu sudah. Oh, yang tadi itu sudah layak untuk direshuffle. Yang tadi disebutin itu emang selingkuh yang mulai ya oke lah kalau sakit ya. Iya, kalau sakit ya. Dimaklumkan. Tapi kalau untuk yang selingkuh yang banyak korupsi, buat apa untuk menyesalkan rakyat aja gitu. Kalau menterinya jelek Pak, ganti aja sama benteng kayak sama peluncur. Iya Pak, Bapak. Kalau yang jelek ganti aja sama Mas Ragil. Ya, Bapak saya nggak pantas jelek ya kalau itu. Saya nggak pantas jadi mantri sunat. Bapak, jadi menurut Bapak yang perlu diganti adalah Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Andi Malarangeng, Bapak Suswoyo, Bapak Darwin Zahedi Saleh, Bapak Freddy Numberi, ya, Bapak Patrialis Akbar, Bapak Surya Dharma Ali, ya, Bapak kalau ini yang sakitnya emang perlu ya Pak ya. Kasihan udah sakit masa suruh kerja ya Pak. Tengok dulu, jenguk. Emang kalau lagi sakit emang pada saat dipilih jadi menteri nggak diperiksa dulu? Itu belum sakit. Jadi gini loh Mbak. Tuh dengerin. Jadi gini, memang seharusnya kan itu sudah melalui tahap penyeleksian. Iya. Dari kemarin yang Menteri Kesehatan itu kan 3 kalau nggak salah, sampai yang Ibu siapa itu saya lupa. Ya mungkin kecolongan atau gimana sih nggak tahu. Nggak tahu Pak. Kalau namanya sakit kan bisa dimaklumkan gitu loh. Tapi kalau namanya korupsi, yang merugikan rakyat. Sekarang yang bisa nilai itu bukan cuma orang-orang petinggi negara aja, rakyat juga sudah bisa menilai secara langsung. Benar. Sekarang di media massa sudah ramai. Iya. Walaupun media suka tutup lagi. Iya Bapak, walaupun di media mereka juga suka membela diri dengan pengacaranya atau sekarang gini Mas, orang yang sudah siap dipilih itu tuh sudah siap untuk diberhentikan gitu loh. Harusnya ya Pak. Tapi kadang di kita Pak, itu mereka siap dipilih tapi tidak siap untuk berhenti. Benar Pak. Bisa. Oh kita aja siap hidup siap mati. Oh iya, itu Hidup siap mati Pak. Iya dong. Tuh. Kita sebagai manusia hidup mati itu pasti. Jadi kalau diangkat jadi menteri masa mau seumur hidup jadi menteri? Kesian karena belum puas korupsinya. Makanya Bapak, hidup harus siap mati Pak Iya dong. Bapak ngapa Pak? Iya. Walaupun nggak kesampaian. Iya. Oke, Bapak Edwin, terima kasih Pak Edwin. Terima kasih Pak. Yang penting untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan rakyat Indonesia. Oke, Pak. Terima kasih. Salam buat keluarga Bapak Edwin. Ayo. Oke, nih Bapak Edwin bicara seperti itu nih, Mbak Seli, saya kasih lagi ya data ya. Ini bukannya saya berpikir bahwa sosok. Jangan bilang saya kasih data deh, mendingan Nje kasih data. Enggak, saya dapat data dari pedomannews.com, bukan dari Nje. Iya. Nje tahu apa sih? Pedomannews.com berarti kan bukan Mas Ragil yang nyari, tinggal baca. Ya terus? Nih, ini bukannya saya menjelek-jelekan seseorang, nama seseorang, enggak. Tapi mereka menurut pedoman news.com ya, harta kekayaan Ketua Umum DPP PKB Bapak Muhaimin Iskandar mencapai 6,953 miliar. Mungkin dia dari kecil udah dasarnya anak orang kaya. Lihat dong mobilnya aja. Mobilnya apa mobil? Dari Jaguar sampai angkot 02. Itu Tanah Abang Ciputat. Mencakup tanah dan bangunan semua ada di kawasan Jakarta Selatan.
Iya. Selain itu Muhaimin juga memiliki alat transportasi dengan nilai total 2,275 miliar. Kendaraan Muhaimin berupa Suzuki Swift keluaran 2006 tahun lama. Mercedes-Benz 2009 juga 2011 ya. Itu dia. Volvo 98 lama, Alphard 2009, orang ini 2011. Alphard. Motor merek Alphard yang banyak makanan nih. Lancer 95 lama. Carnival 2000 lama. Dan tidak punya utang sama sekali karena dia dasarnya bapaknya dulu orang kaya, orang mobilnya mobil lama. Nggak punya utang sama sekali. Nggak punya utang. Nggak mungkin. Kita hidup di dunia pasti punya hutang. Asal tidak harta, amal kebaikan. Tuh. Udah pasti kita punya utang. Utang budi sama orang tua. Emang dia nggak punya orang tua? Bener, emak saya punya utang. Nah. Bikin ulah mulu. Nggak gini Mbak Seli, kita ngomongin kembali masalah reshuffle tadi Pak Edwin di Lampung ya. Ya benar, jadi memang Presiden SBY harus secepatnya. Iya. Karena gini, kepercayaan masyarakat udah 40%, udah di bawah 50%. Jangan sampai 100% nggak percaya sama pemerintah. Itu bisa revolusi loh. Boyau kayak 98. 98 Mbak Seli 97 moneter. 98 kan saya ada di situ. Saya yang teriak-teriak tahu. Gua kira Pasti yang ngambil barang. Auzubillah min dzalik, amit cabang. Ya kan pasti yang ini deh yang apa? Amit. Maaf. Perkosa kambing, sapi. Astagfirullahaladzim. Ini perlu diajak ngomong nih. Mbak Seli. Kalau urusan pada saat terjadi yang namanya kerusuhan, pada saat demo reformasi, jujur saya ikut. Tapi pada saat kerusuhan, yang ada di benak saya di jembatan penyeberangan cuma bilang, astagfirullahaladzim, ini harga bakal mahal. Terjadi, nggak makan gue di Gari. lu dapetnya apaan? Dapatnya apaan? Katanya orang kaya, masa sampai 3 hari nggak makan? Kan gue kos. Ya, kalau Pulang dong ke rumah maknya. Ditransfer, mau kos mau kagak. Tinggalnya juga di apartemen. Ya udah jujur deh, gue orang susah Mbak Seli. Jujur gue orang susah, cuman mak gue orang kaya. Saya orang susah. Jadi gini, Presiden itu harus benar-benar cepat tanggap karena sisa waktu yang makin hari. Saya setuju, tapi juga tolong Bapak SBY memilih dengan lebih teliti lagi. Jangan sampai udah 2 kali ganti ini, setiap ganti itu kesempatan buat orang baru untuk korupsi. Kesempatan buat orang baru untuk mengacak-acak gitu loh. Iya. Jangan sampai seperti itu. Mbak Seli omongannya benar banget nih. Pak SBY jangan salah pilih. Benar, Pak SBY kemarin pun tidak salah pilih. Udah disusun nama-namanya dari A sampai Z, ya kan? Tapi partai politik yang berkoalisi biasa dong. Titip orang. Jangan. Itu dia maksudku gini loh. Kalau Pak SBY dengan sisa masa jabatannya 3,5 tahun ini memang ingin benar-benar memberantas, sisihkan semua itu. Jangan peduli dengan partai-partai koalisi. Woi. Ini politik. Terserah, dia kan punya hak. Ya tapi. Oh 3,5 tahun nggak akan menjabat lagi kok, udah lupakan. Dan juga partainya dia tidak akan menang di pemilu tahun depan. Belum tentu. Udah habis kepercayaannya. Siapa bilang? Kalau Bapak SBY mau menang, partainya justru dari sekarang. Kalau bicara partai, kalau bicara Partai Demokrat kan udah pasti SBY Partai Demokrat. Nggak mungkin SBY PKB, nggak mungkin kan? Iya. Saya bilang, kalau urusan menang atau tidak partai di next pemilu 2014, itu kita jangan bilang Demokrat akan kalah, belum tentu. Golkar akan menang, belum tentu. Gerindra, belum tentu. Kepercayaan rakyat sekarang rakyat sedang, maaf sekali lagi, dibodohi. Ya kan? Oleh orang-orang yang mau duduk, dapat duit, bohongin rakyat. Untung gua kecoblos, cuman modal 50.000 masukin amplop kaki rumah. Gitu. Iya, makanya kita juga harus pintar dan itu tadi. Kenapa sih tidak Bapak kita ini kalau memang benar itu tadi nggak bisa Mbak Seli. Mau diapain ya udah. Mbak Seli jadi sekretaris makanya bermain politik. Saya 4 tahun bermain politik, saya nggak bisa sebutkan nama partai politiknya. Yang jelas di daerah saya itu terkenal partai politik tersebut dan menang sebagai pemilu. Partai politik nggak perlu saya sebutkan. 4 tahun deh. 4 tahun lu Terus ngikut. ngapain? Wow, gue nyapu ruangan kantor DPP. Kopinya Mas. Waduh, saya kirain termos, angetnya sama. Aduh Mbak Ad. Nih. Tadi Mas lagi bikin kopi, Mas. Dia nyariin Mas Ragil.
Ya itu dia. Kemana nih Mas Ragil sama kawan-kawan? Kata gitu. Aku butuh banget sama Mas Ragil karena si Tince katanya dia nggak mau nerusin kerja lagi, renovasi rumah. Dia mau kerja di salon aja dan dia juga pengen cepet-cepet hamil kayak Mas Ragil. Mas Ragil mau nggak jadi mandor? Gue calon reporter, lu jadiin gue mandor. Maaf Mbak Ade. Tapi kalau penghasilannya tapi lebih iya. sih nggak apa-apa. Dan lagi kan Gil. jelas statusnya mandor. Mas Daripada Ragil. di sini sama aja lu kayak mandor duduk doang. Dia nggak mau. Iya, bukan calon mandor tapi mandor. Iya, jadi mandor nggak pantas bongkar rumah tua, cocok. Gue bongkar rumah lu. Iya. Gini Mbak Seli. Man, Dia, Mbak Seli dia, Mbak Ade ini mau saya jadi mandor. Satu saya tahu. apaan? Dia pengen deket-deket terus sama saya. Maaf. Jangan takut. Enggak, Dia enggak mandor, mau tapi lah. juga udah nggak bisa punya keturunan alias man. Mandor. Gimana Mas Ragil? Gimana? 30.000 euro udah disiapin. 30 euro. Gila. Berapa? Paling 30.000. enggak, Gil. 30.000 Lu euro. Selesai jadi mandor, jadi kaya, Gil. Mas Gua udah Ragil pada nih ya, ngitungnya sampai capek loh. 30.000 euro, 1 euronya 11.000 lebih, hampir 12.000. Hitung deh tuh. Itu 1 euro loh, 12.000. Ayo, mau euro apa Yuratmi atau siapa gitu? Yuk, siapa? Gini. Udah singkirin aja omongan Mbak Ade. Emang piring singkirin. Begini Mbak Ade, ini nih kayak pemerintah juga Mbak Ade. Pada saat Mbak Ade misalnya jadi Bapak SBY, memilih saya jadi mandor. Masa sih aku pakai peci? Masa SBY panjang rambutnya? Suka ngaco nih. Ragil. Andai kata. Kalau ngomong sama dia, jangankan berandai-andai. Jangan Oh, iya. jangan aneh-aneh deh, kayak jangan pemerintah kita aja andai-andai. Iya. Ya, Susah emang. Masol aja deh, Masol. Contoh. Nih misalnya nih Mbak Seli sebagai Bapak SBY. Nih, Mas Ragil. Ya, kalau Mbak Asli di SBY, itu warga yang ada jongkok aja ngeliatin. Kalau Mas Ragil. Gini. Nih. Nggak usah. Wah, masa Bapak SBY begini, rambutnya miring. Gini, Bapak SBY kalau mengganti, secepatnya harus mengganti Para menterinya, para yang menterinya, bermasalah. pembantu yang bermasalah. Karena pada saat dia mengganti, mereshuffle menterinya, dan memang dia mau benar-benar enggak yang seperti Mbak Sally bilang nggak usah Salah pilih. politik Dan- dagang sapi. Ya. Jangan berhubungan dengan politik dulu lah, toh tinggal 3,5 tahun. Kalau sampai Pak SBY bisa melakukan itu, insya Allah Demokrat akan naik lagi. Karena dengan dia melakukan itu, otomatis orang jadi gini, oh dia memang benar-benar ingin melakukan sesuatu yang baik untuk rakyat. Dan rakyat akan menilai yang harusnya dia nggak bisa naik lagi, bisa dinaikin lagi loh sama rakyat. Jadi perpanjang ya? Diperpanjang Nggak bisa mungkin sama lah, rakyat. peraturan undang-undang 2 kali pemerintah Disuruh udah, turun gua- dulu setahun, Nggak. naikin lagi. Enggak, gini. Maksudnya Mbak Sally tahu saya, agar kinerja pemerintah lebih baik kan. Masyarakat juga pengen yang namanya kinerja pemerintah lebih baik, dalam arti kata lebih baik, lebih memperhatikan rakyat, bukan lebih memperhatikan orang-orang yang tanda kutip yang duduk enak-enakan di sana. Ya kan? Restoran tuh ya, Iya, enak ya. apalagi sekarang ada restoran. Anak duduk loh. Zul. Pejabat. Emang pejabat nggak pernah ke restoran? Nggak pernah, paling kalau udah tutup baru dia datang. Dia lewat belakang. Iya. Gini Mbak Sally. Dia tahu ya pejabat lewat situ ya. Aneh bingung sama ente. Dia apa aja tahu loh. Pejabat ke sini dia tahu. Bubaran restoran dia tahu. Waduh, hebat. Calon reporter yang benar-benar sukses. Ayo. Sukses apaan calon? Sukses ngikutin pejabat. Tapi berita gua nggak pernah naik jujur. Emang ya? Iya. Karena dong enak biar, ya? sekali lagi Ya. ya kita kerjain Hah? Japi ya. Japi, benar. Japi dari tadi kan bilang waktu habis, waktu Oh, biarin tadi- aja. tadi nyawa lo Iya. habis, Pi. Iya biarin aja, Iya. kita ngobrol terus. Dan juga ada tersiar, ini masalah napi. Napi. Tapi apa? Ada undang-undang yang dikeluarkan sangat-sangat tidak disetujui oleh pers. Dilarang mewawancarai napi. Syuting di tempat tahanan itu. Jadi napi sekarang udah nggak boleh bernyanyi. Napi itu dimasak. Nanas sama pisang.